Film diawali dengan dua sudut pandang berbeda. Pertama, tokoh utama kita yang bernama Julius Robert Oppenheimer. Kita panggil saja Robert. Ia menjalani sidang tertutup yang ditujukan untuk menghancurkan reputasinya sebagai sosok fisikawan yang paling berpengaruh di era tersebut. Kemudian, di sudut pandang lain ada Lewis Strauss yang menjalani sidang kelayakan untuk menjadi Menteri Perdagangan Amerika, sambil menceritakan kisah awal mula ia kenal dengan Robert Oppenheimer. Kembali ke Robert, ia pun menceritakan awal mulanya bisa menjadi seorang fisikawan terkenal di eranya. Ia merasa ahli di bidang fisika dan saat itu Jerman sedang mengembangkan teori mekanika kuantum yang inovatif. Nah, dirasa sudah ahli dalam mekanika kuantum dan juga fisika, Robert menjadi seorang pengajar di salah satu kampus di Belanda. Setelah itu, Robert bertemu dengan Isidor Isaac Rabi yang mempertemukan Robert dengan ahli fisika Jerman yang sangat terkenal bernama Heisenberg. Pada tahun 1927, Robert akhirnya menerima gelar doktor dan gelar profesor di salah satu kampus di Amerika. Di sana, Robert menjadi dosen dengan pelajaran mekanika kuantum yang masih awam di Amerika. Robert juga berteman dekat dengan salah satu kawan top dunia bernama Ernest Lawrence. Awalnya, Robert hanya memiliki satu murid saja. Seiring perkembangan waktu, murid-muridnya menjadi bertambah dan suka berdiskusi dengan Robert, karena pelajaran yang dibawa oleh Robert sangatlah menarik. Lawrence kemudian mengajak Robert untuk makan malam bersama dengan yang lainnya. Di acara tersebut, adik Robert bernama Frank juga datang. Frank juga salah satu penganut ideologi komunis. Seiring berjalannya acara, Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Jean yang menganut ideologis komunis dan hubungan mereka berdua menjadi dekat dan akhirnya mereka menjadi pasangan kekasih. Keesokan harinya, saat ada di kampus, Lawrence memberitahu kepada Robert jika sekarang Robert harus berhati-hati, karena sekarang Jerman sudah berhasil membuat sebuah bom baru yang diyakini bom itu mempunyai daya ledak yang sangat dahsyat, dan Robert bisa saja sedang dimata-matai oleh Jerman, karena sebelumnya Robert mencari ilmu di Jerman dan ia bisa dianggap sebagai ancaman. Benar saja, tak lama kemudian, seorang jenderal bernama Leslie Groves datang dan mengajak Robert untuk turut serta dalam sebuah proyek yang bernama Proyek Manhattan. Tujuan dari proyek ini adalah membuat sebuah bom yang bisa menyaingi Jerman yang sudah lebih maju dalam pembuatan bom jenis barunya. Karena jika Amerika tertinggal dalam urusan persenjataan, maka Amerika bisa kalah telak dari Jerman. Mendengar hal itu, Robert pun setuju untuk menjalankan proyek Manhattan. Ia kemudian meminta kepada Leslie untuk dibuatkan 4 laboratorium penelitian yang tersebar di lokasi bernama Los Alamos dengan jangkauan rel kereta api. Kemudian, di tengah keempat lab tersebut dibuat sebuah kota kecil untuk para pekerjanya agar mereka bisa membawa keluarganya dalam bertugas yang akan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, tempat tersebut juga cocok untuk penelitian yang sangat rahasia ini dan juga jauh dari pemukiman dan pengetesan bomnya. Leslie pun setuju dan segera membuat permintaan Robert. Namun, di setelah pembangunan, Robert bersama Leslie menemui para fisikawan yang terkenal di Amerika untuk turut serta pembuatan bom atom ini. Tentu saja, beberapa dari mereka ada yang tidak setuju dan menolak karena pindah di tempat yang terpencil dalam waktu yang sangat lama. Tapi, bagaimanapun juga, para fisikawan ini harus mau karena negara membutuhkan jasanya untuk. Kemudian, Rabi yang juga diajak proyek Manhattan dibuat bimbang karena proyek ini bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar. Salah satunya bisa menghancurkan dunia dan bisa merubah perang menjadi lebih mengerikan. Singkat cerita, kota berhasil dibangun Robert bersama para fisikawan lainnya. Mereka pun segera meneliti dan membuat bom atom.
Tapi Robert menemukan masalah karena perhitungan dari salah satu fisikawan bernama Edward Teller, yang membuat semua orang bingung dan menganggap perhitungan dari Teller itu salah. Oleh karena itu, Robert yang bingung pergi menemui Albert Einstein untuk meminta bantuan. Setelah bertemu dengan Einstein, ia memberikan hasil perhitungan dari Teller. Setelah melihatnya, Einstein merasa jika bom menggunakan perhitungan ini, maka bom bisa menjadi sangat besar, bahkan bisa merusak atmosfer bumi. Setelah itu, Robert bersama fisikiawan lainnya sedang berdiskusi tentang bahan yang akan digunakan dalam pembuatan bom atom, yaitu uranium dan juga plutonium, yang diperkirakan akan mempunyai daya ledak 1000 ton TNT. Tapi Teller yang ada di sana menyarankan untuk menggunakan hidrogen karena akan mempunyai daya ledak 1 juta ton TNT. Tapi Robert tetap memilih menggunakan uranium dan juga plutonium. Setelah berdiskusi tentang bahan bomnya, mereka semua pun kemudian mendiskusikan untuk membuat model yang akan menjadi pemicu untuk meledakkan bomnya. Tak lama setelah diskusi selesai, seorang ilmuwan baru bernama Klaus Fach datang dan ia direkrut oleh Robert untuk ikut serta dalam proyek Manhattan. Bahkan keluarga dari para fisikawan juga turut membantu dalam proyek ini, karena menurutnya itu bisa mengurangi staf dan para keluarga masih bisa berkumpul. Karena ulahnya, Leslie marah karena Robert merekrut orang sesuka hati karena proyek ini sangat rahasia. Dan bisa saja terdapat mata-mata dari Rusia maupun Jerman yang diam-diam bekerja di sana. Mendengar hal itu, Robert pun setuju dan kali ini meminta Leslie untuk merekrut adiknya, yaitu Frank, dan juga sahabatnya, yaitu Lawrence. Di hari berikutnya, Lawrence dan Frank akhirnya datang untuk membuat Robert dalam proyek Manhattan. Di hari berikutnya, Lawrence dan Frank akhirnya datang ke proyek Manhattan. Beberapa hari kemudian, rekan Robert menyuruhnya untuk memberitahu pemerintah jika saat ini mereka bukanlah membuat senjata baru, melainkan dunia baru, karena bom yang akan dibuat bisa merubah sejarah dunia yang sangat besar. Tak lama kemudian, Robert mendapatkan kabar jika Jane sudah tewas bunuh diri di kamar mandi apartemennya yang diduga karena depresi. Tapi ada pendapat lain jika Jane dibunuh oleh pemerintah Amerika karena ia menganut ideologi komunis sama seperti Jerman. Kematian Jane membuat Robert sangat berduka atas kematiannya dan ia berjalan sendirian di perbukitan Los Alamos. Setelah tenang, Robert bersama lainnya mendapatkan masalah karena penelitian mereka masih belum mendapatkan kemajuan yang signifikan. Teller pergi saja dari Los Alamos. Robert akhirnya turun tangan dan mulai merombak semua tugas rekan-rekannya. Klaus Fach ditunjuk oleh Robert untuk menggantikan tugas Teller. Tak mau kehilangan Teller, Robert akhirnya memperbolehkan Teller untuk meriset apapun yang ia mau, dan ia mengajaknya untuk berdiskusi setiap seminggu sekali. Akhirnya setelah tugas-tugasnya dirombak, pembuatan bom atom akhirnya mengalami kemajuan. Dari model bom atomnya, pembuatan menara untuk pematung nantinya, dan juga uji coba bom kecil-kecilan dirasa sudah mengalami kemajuan. Leslie meminta Robert untuk menyelesaikan bom atomnya di bulan Juli. Mau tak mau, Robert harus setuju, padahal ia meminta kepada Leslie jika bom akan selesai di bulan September. Kemudian Robert datang ke sebuah rapat yang dihadiri beberapa penjabat dan juga jenderal militer. Mereka berdiskusi akan menjatuhkan bom atomnya di negara Jepang karena Nazi sudah berhasil dikalahkan terlebih dahulu. Padahal bom atom ini sebenarnya dibuat untuk menghancurkan Jerman. Mereka semua awalnya ingin menjatuhkan bomnya di Tokyo, tapi hal itu ditentang karena hanya sedikit menimbulkan korban. Kemudian mereka semua akhirnya setuju untuk menjatuhkan bom atomnya di dua kota, yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki, karena dua kota tersebut adalah markas militer Jepang. Terlebih lagi korban jiwa diperkirakan akan sangat banyak dan pastinya Jepang akan dibuat menyerah.
Singkat cerita, Robert juga berhasil menyempurnakan bom atomnya dan berniat untuk diuji coba dengan cara menjatuhkannya dari atas menara yang sudah disiapkan. Mereka menyiapkan bom atomnya mulai dari memasukkan berbagai bahan, salah satunya adalah pemicunya dan juga menaikkan bom atomnya secara perlahan. Tak hanya itu, Robert bersama lainnya membuat beberapa pos dengan jarak yang sudah diperhitungkan untuk mereka melihat ledakan dari bom atomnya. Mereka berniat menguji bom atomnya di malam hari, karena mereka bisa melihat dengan jelas ledakan dari bom atomnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sayangnya, cuaca tidak mendukung untuk uji coba bom sehingga uji coba mau tak mau harus diundur. Meski diundur, mereka semua masih harus mempersiapkan untuk peledakan bom atom dengan memeriksanya secara berkala. Setelah hujan reda, Robert memulai uji cobanya. Di sini kita benar-benar dibuat tegang karena awal mula keberhasilan Robert Oppenheimer merubah sejarah dunia. Salah satu fisikawan juga disuruh untuk melihat perubahan arus listriknya. Karena berubah sedikit saja, ledakan bom harus dibatalkan. Akhirnya, bom atom buatan Robert Oppenheimer berhasil meledakkan sesuai ekspektasi mereka semua. Tentu saja, keberhasilan ini membuat semua orang sangat senang. Karena dengan bantuan bom atom Jepang bisa dikalahkan dan bisa menghentikan Perang Dunia Kedua. Semua orang yang berada di Los Alamos memberi selamat kepada Robert yang selama ini sudah berusaha untuk membuat bom atom. Keesokan harinya, setelah bom atom berhasil diledakkan, dua bom atom dengan ukuran dan daya ledak yang lebih besar berhasil dibuat. Kedua bom itu rencananya akan diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam waktu dekat. Setelah berhasil membuat bom atomnya, Robert merasa jika penemuannya juga bisa memicu perang bom antar negara. Singkat cerita, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang berhasil dibom menggunakan bom atom untuk pertama kalinya. Itu membuat para prajurit militer sangat senang atas kemenangan telak Amerika. Tapi tidak bagi fisikawan. Karena berkat penemuannya, banyak membuat warga sipil yang tak bersalah juga ikut terkena dampaknya. Kemenangan telak Amerika berkat bom atom membuat nama Robert Oppenheimer langsung dikenal oleh seluruh dunia. Robert kemudian mendatangi sebuah acara untuk berpidato di hadapan banyak orang yang sangat senang atas penemuannya. Tapi meski begitu, Robert masih terus merasa bersalah atas kematian banyak orang di Jepang. Bahkan pada saat sesi pidato Robert, terbayang-bayang efek ledakan yang sangat dahsyat dan juga melihat bayang-bayang orang yang sudah gosong terkena bom atom ciptaannya. Di hari berikutnya, Robert bertemu dengan Presiden Amerika saat itu yaitu Harry Truman. Presiden memberikan selamat atas penemuannya yang berhasil menyelamatkan nyawa prajurit Amerika karena mereka bisa pulang dari medan peperangan dengan cepat. Kemudian, Robert juga memberitahu kepada Presiden jika mereka harus mengembangkan kerjasama di bidang energi atom. Karena Rusia pastinya juga akan mengembangkan bom yang lebih dahsyat dibandingkan Amerika. Pak Presiden kemudian meminta agar daerah Los Alamos dikembangkan lagi dengan bantuan Robert untuk penelitian bom yang pastinya memiliki daya ledak yang lebih besar. Tapi, Robert masih kepikiran akan bom atom temuannya dan ia merasa jika ia sudah membunuh banyak orang tak bersalah. Hal itu membuat Pak Presiden marah karena masyarakat dunia pastinya tidak peduli siapa pembuatnya, melainkan siapa yang menjatuhkannya dan secara tidak langsung Presiden Truman sudah pasti dianggap membunuh banyak orang dibanding rasa penyesalan Robert. Malamnya, Robert menghadiri sebuah pertemuan. Di sana, ia bertemu dengan Lewis yang memberitahu jika orang-orang yang direkrut oleh Robert, yaitu sebelumnya Klaus Fuchs, merupakan mata-mata dari Rusia. Karena keteledorannya, Robert akhirnya dimata-matai oleh via FBI. Kemanapun ia dan istrinya berada, karena FBI curiga jika Robert juga mata-mata dari Rusia. Kemudian Robert menghadiri acara lainnya. Di sana, mereka mengumumkan jumlah korban dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Hal itu membuat Robert merenung atas perbuatannya. Setelah itu, Robert bertemu dengan Taylor yang memberitahunya jika penemuan bom atom Robert tidak mengakhiri Perang Dunia Kedua. Malahan itu adalah permulaan dari Perang Dingin pertama Amerika melawan Rusia.
Setelah berkorban untuk bangsa, banyak masalah yang dihadapi oleh Robert. Salah satunya yaitu Lewis, yang merasa dipermalukan oleh Robert saat menjalani sidang ekspor bahan bom atom. Lewis juga semakin membenci Robert karena menganggap Robert sudah menghasut Albert Einstein. Untuk membencinya, pada saat ini, ia mempertemukan Robert dengan Einstein. Karena itu, Lewis menghubungi seorang bernama William Melbourne untuk menyelidiki masa lalu Robert yang sempat dekat dengan beberapa orang Jerman dan ia juga dituduh sebagai mata-mata Rusia. Akibat hal tersebut, Robert harus menjalani sidang tertutup. Dalam sidang ini, Lewis juga menyuruh seseorang yang bisa menjatuhkan Robert bernama Roger Robb. Dari sidang tersebut, tidak hanya terkuak tentang moral Robert yang terganggu akibat efek bom atom yang ia buat, namun juga kesalahan dari masa lalu Robert seperti menunjukkan anggota proyek yang ternyata mata-mata, kematian selingkuhannya, dan lainnya sebagainya. Meski kita tahu jika Robert selingkuh, Kitty masih membela Robert, dan Robert juga akhirnya berani melawan para petinggi yang ada di sidang tersebut. Kemudian saat sidang, Lewis memanggil seseorang saksi yang ia yakini akan mendukungnya bernama David. Namun ternyata David malah mengungkapkan jika para ilmuwan justru banyak yang membenci Lewis. Dan pernyataan tersebut berlangsung membuat Lewis gagal menjadi Menteri Perdagangan. Akhirnya, setelah berbagai tuduhan yang ditunjukkan kepada dirinya, Robert akhirnya dinyatakan setia dan loyal kepada negaranya. Namun, ia harus kehilangan akses keamanan yang membuat dirinya tidak bisa ikut lagi dalam proyek pemerintahan yang saat ini sedang mengembangkan pembuatan bom atom hidrogen yang dipimpin oleh Tyler. Namun, meski begitu, Robert menerima hasil sidangnya dengan lapang dada. Di akhir film, akhirnya terungkap jika Robert tidak menghasut Einstein untuk membenci Lewis, melainkan mereka berdua membicarakan tentang Muhammad di masa lalu saat Robert mendiskusikan rumus matematika mengenai efek ledakan bom atom yang ia kerjakan yang ternyata berpotensi menghancurkan dunia, dan setelah itu filmnya pun berakhir.